Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan ayat-ayat yang mana Allah menegur Nabi Muhammad karena salah berijtihad, yaitu surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 67, 68, 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka tidak layak li nabiyin untuk seorang nabi ayakuna bahwa ada lahu untuk dia asro beberapa tawanan perang, hatta yuskhina sehingga melumpuhkan dia fil ardi di bumi. Turiduna menghendaki kalian aradud dunia, harta benda dunia. Wallahu sedangkan Allah yuridu menghendaki Allah al-akhirata akhirat. Wallahu dan Allah azizun maha gagah perkasa, hakimun maha bijaksana. Arti ayat, maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra, tidak layak untuk nabi memiliki tawanan-tawanan perang, hatta yuskhina fil ardi, sehingga nabi tersebut mampu melumpuhkan musuh-musuh Islam di bumi ini. Turiduna aradud dunia, memang kalian sangat menginginkan harta benda dunia. Wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha gagah perkasa lagi maha bijaksana. Sebelum ayat ini turun, memang ada asbabun nuzulnya. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Selain Al-Quran dan Al-Hadis, asbabul wuku atau asbabul hudus, kronologi. Sehingga jangan dicampur urusan sepele, oh asbabun nuzulnya seperti ini, itu seperti Al-Quran. Kalau urusan biasa disebut asbabul wuku, sebab-sebab terjadinya, atau asbabul hudus, sebab-sebab peristiwa terjadi. Sebelum ayat ini turun memang ada sebab, yaitu ketika Nabi Muhammad 2 tahun hijrah di Madinah, terjadilah perang Badar. Pada waktu itu tentara orang kafir 1000.
1.000 tentara asli, tentara yang sudah banyak menghabiskan uang negara karena latihan perang di Amerika biayanya besar, meluncurkan rudal juga biayanya besar, meluncurkan alat-alat senjata itu ya biayanya besar, sehingga 1.000 tentara itu betul-betul sudah banyak menghabiskan uang negara. Berhadapan dengan tentara Nabi sebanyak 313 orang. Itu bukan tentara asli, Pak. Orang sipil, santri, pelajar. Karena bukan tentara asli, maka senjatanya ya bendung, alat-alat dapur seadanya. Namun takdir Allah, ketika berperang, masa Allah orang-orang kafir kalah. Karena mereka kalah semangat, karena mereka kalah disiplin. Akhirnya orang-orang kafir kalah, yang terbunuh sebanyak 70, kemudian yang tertawan 70. Setelah perang selesai, para sahabat bingung. Tawanan-tawanan perang itu enaknya diapain? Karena wahyu belum turun, karena Nabi sendiri juga belum dapat penjelasan dari Allah, namun langkah harus diambil. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad mengumpulkan kibarus sahabat, sahabat-sahabat yang besar-besar itu. Jangan ngomong sahabat-sahabat senior, karena kata-kata senior kadang-kadang dipelencengkan, Pak. Seneng istri orang, ditawari perawan tidak mau karena belum pernah terpakai. Ditawari janda tidak mau karena bekas. Justru yang disenangi malah istri orang karena sudah sedang terpakai. Makanya Nabi menyebut kibarus sahabah, pembesar-pembesar sahabat dikumpulkan, diajak musyawarah. Karena secara umum Al-Quran mengatakan wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian di dalam urusan-urusan penting yang belum ada penjelasan dari Al-Quran, yang belum ada penjelasan dari Al-Hadis, sehingga musyawarah. Lah pada waktu itu Nabi Muhammad menjelaskan, wahai para sahabat, kita punya tawanan perang sebanyak 70. Kemudian Al-Quran belum turun, bagaimana cara mengatasi tawanan-tawanan ini. Oleh karena itu siapa yang punya pendapat? Maka pada waktu itu Abu Bakar usul, menurut kami tawanan-tawanan itu perlu dibebaskan dengan menebus diri, karena mereka adalah kerabat-kerabat kita sendiri, keluarga-keluarga kita sendiri. Abbas tertawan, padahal Abbas itu pamannya Nabi. Kemudian Aqil tertawan, padahal Aqil itu adiknya Ali. Kemudian Naufal juga tertawan, padahal Naufal itu ya keponakan Abbas. Aqil keponakan Abbas, kemudian Naufal keponakan Abbas, berarti sepupu dengan Nabi Muhammad.
Bahkan Abul As menantu Nabi juga ikut tertawan. Makanya demi kekerabatan alangkah bagusnya mereka dibebaskan saja dengan menebus diri. Pada waktu itu langsung Umar usul, menurut kami mereka disikat habis saja. Qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Bunuh saja, bantai saja orang-orang musyrik itu secara total, seperti mereka membantai kita secara total. Lah pada waktu itu pendukung Umar banyak, pendukung Abu Bakar banyak. Yang mendukung Abu Bakar ada pamrih, Pak. Yaitu kalau ditebus berarti kita dapat uang banyak. Akhirnya kita dapat bagian lagi. Yang mendukung pendapat Umar juga demikian. Ada yang karena apa? Balas dendam. Karena keluarganya dulu di Mekah pernah dibunuh, diseksa, sehingga ada unsur balas dendam. Gara-gara nonton film India gitu. Suka balas dendam. Lah karena sidang mengalami deadlock, akhirnya Nabi Muhammad mensekoros sidang. Nabi Muhammad langsung masuk kemahnya dulu. Setelah beberapa menit barulah Nabi Muhammad keluar. Kemudian mengatakan, wahai para sahabatku, Allah itu betul-betul maha kuasa. Sebagai bukti kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah bisa menjadikan hati manusia lembut selembut susu. Allah juga berkuasa menjadikan hati manusia seatas batu. Wahai Abu Bakar, hati kamu itu lembut sekali, selembut hatinya Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim, Pak, ketika mengetahui anak-anak buahnya metal, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, Rabbi, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 36. Ayat ini menjelaskan, Pak, faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, siapapun yang ikut aku berarti dialah umatku. Namun waman asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang durhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Coba jenengan renungkan, berarti Ibrahim itu tidak punya dendam. Bahkan cenderung umatnya yang durhaka diampuni oleh Allah. Tidak ngomong sikat saja, tidak, namun fa innaka ghafurur rahim. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan lagi, wahai Abu Bakar, sungguh hatimu lembut selembut Nabi Isa. Di mana Nabi Isa ketika dituntut oleh Allah di hari kiamat, yang mana Allah mengatakan, wahai Isa, mengapa anak-anak buahmu menyembah kepada kamu? Mengapa anak-anak buahmu menyembah kepada ibumu? Apa memang kamu yang menyuruhnya?
Maka pada waktu itu Nabi Isa menjawab Nabi Isa menjawab, Subhanaka, sungguh maha suci Engkau ya Allah, ma yakunu li an aku lama laisali bihaqqin. Aku tidak layak mengucapkan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Seandainya aku ngomong semacam itu, pasti engkau mengetahuinya. Karena innaka ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada di dalam jiwa saya. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan aku tidak tahu apa yang ada di diri engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui barang gaib. Dilanjutkan oleh Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ya Allah, aku tidak pernah ngomong kepada anak buahku kecuali yang telah engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Anik budua, sembahlah Allah. Rabbi, Allah adalah Tuhanku, Tuhannya Nabi Isa. Wa rabbakum, dan Allah adalah Rabb kamu. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, dan aku sebagai saksi selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Mereka menyembah kepada engkau, mereka tidak menyembah kepada saya, tidak menyembah kepada ibu saya. Namun falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim. Setelah engkau mewafatkan aku dan mengangkat aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkaulah yang menyaksikan atas segala yang terjadi. Nah ini poinnya apa? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduka ya Allah. Jika engkau mengazab kepada mereka, maka sesungguhnya mereka pun hamba-hamba engkau. Bayangkan Pak, orang-orang yang durhaka mempertuhan Nabi Isa, mempertuhan ibunya, padahal itu bukan merupakan perintah Nabi Isa. Lah kok Nabi Isa punya harapan, wa in taghfir lahum, ya Allah, jika engkau sudi mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha gagah perkasa lagi maha bijaksana. Dengan kegagahan engkau bisa memutuskan yang salah untuk diampuni, dengan kebijaksanaan engkau pun bisa mengampuni yang salah. Berarti lembut sekali hati Nabi Isa. Kaumnya yang betul-betul sudah salah, masih ada pembelaan dari Nabi Isa. Setelah itu Nabi Muhammad ngomong, wahai Umar, hati engkau keras sekeras hati Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, inni da'autu qaumi lailan, aku telah berdakwah kepada kaumku siang malam pagi sore selama 900 tahun. Karena sebelum Tofan terjadi Pak, itu umur Nabi Nuh sudah 950 tahun. 50 tahun usianya diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ternyata setelah berdakwah siang malam pagi sore
900 tahun santrinya hanya 80, Pak. Bayangkan, wa falam yajidhum du'ai illa firara, dan tidaklah dakwahku menambah mereka melainkan lari. Semakin didakwai, semakin kabur, semakin didekati, semakin melarikan diri. Tidak lagi sobo masjid, tidak lagi sobo majelis taklim. Oleh karena itu ya Allah, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah Tuhanku, sikat habislah mereka. Jangan engkau sisakan di muka bumi ini orang kafir satupun. Mengapa jangan sampai disisakan? Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafara. Karena jika ada orang kafir yang tersisa di bumi ini, pasti mereka akan kawin, kemudian akan beranak. Maka anak-anak yang lahir dari rahim-rahim mereka menjadi fajiron, anak yang jahat seperti orang tuanya. Kemudian kafaron, yang sangat tidak bisa bersyukur kepada Allah. Dan yudhillu ibadat, mereka akan menyesatkan pula orang-orang yang baik. Orang-orang taat akan dipengaruhi agar menjadi nakal dan metal seperti itu. Maka tolong sikat habis saja. Karena ini doa Nabi, Pak, oleh Allah diijabahi, sehingga terjadilah banjir Tofa yang tidak pernah ada taranya, tidak pernah ada bandingannya. Bayangkan rumah tenggelam, gunung-gunung tenggelam, sehingga kapal Nabi Nuh yang dibuat di atas gunung, ketika Nabi Nuh membuat anak-anak buahnya meledek, menghina-hina, menuduh Nabi Nuh sudah stres karena katanya Nabi kok membuat perahu di atas bukit. Apa mungkin bisa berlayar di atas bukit? Nabi Nuh dengan kesabarannya hanya ngomong, sekarang Anda bisa menertawakan saya, besok pada saatnya kamu akan kecewa. Akhirnya terjadilah banjir. Semua orang kafir mati, satu pun tidak ada yang tersisa. Karena memang waktu itu penduduk bumi masih sedikit, PP lagi belum lahir, sehingga orang kafir hanya sedikit. Lah setelah banjir terjadi, Pak, semuanya habis. Umat manusia tinggal Nabi Nuh, 3 anaknya dan 80 santrinya. Dilalah menurut sebagian riwayat, Pak, santri-santrinya itu lah kok mandul semuanya, Pak. Karena melihat banjir sebesar itu terjadi traumatik, sehingga tidak ada yang bisa melahirkan anak. Yang bisa hanya 3, yaitu anaknya Nabi Nuh. Yang Kan'an kafir mati tenggelam. Yang kedua Ham ini melahirkan bangsa Habasyah. Kemudian yang ketiga Sam melahirkan bangsa Arab. Kemudian yang keempat Yafis melahirkan bangsa Irak, bangsa Iran. Dan dari keluarga Yafis inilah, anak cucu Yafis ini muncul Ya'juj Ma'juj. Berarti Ya'juj Ma'juj termasuk cicitnya Nabi Nuh. Jenengan juga cicitnya Nabi Nuh. Kenapa?
manusia hampir punah, ternyata yang masih bisa meneruskan anaknya Nabi Nuh. Makanya di dalam tafsir-tafsir Nabi Nuh itu terkenal dengan julukan bapak manusia kedua. Kalau Nabi Adam bapak manusia pertama, kemudian Nabi Nuh bapak manusia kedua. Hal ini bisa jenengan lihat dalam surat Nuh ya. Surat yang ke-71, kemudian ayat yang ke-27. Kalau yang tadi Nabi Isa, surat Maidah, surat yang kelima, ayat 116 sampai 118. Berarti Nabi Nuh keras ya. Bayangkan minta semua orang kafir disikat. Jangan ada yang tersisa. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan, wahai Umar, kamu ini memang keras, sekeras Nabi Musa alaihi salam. Di mana Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Yunus, surat yang ke-10, ayat 88 hingga 91. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbanat mis ala amwalihim, ya Allah, binasakanlah harta kekayaan Fir'aun. Yang mana harta kekayaan Fir'aun itu digunakan untuk menghalang-halangi agama engkau. Maka tolong hancur leburkan harta kekayaannya. Wasjud ala qulubihim, dan kunci rapatlah hati-hati mereka, Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya, fala yu'minu, sehingga mereka tidak mau beriman. Malah didoakan, Pak, sampai hingga mereka tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka menyaksikan siksaan yang pedih. Ternyata setelah Nabi Musa berdoa supaya harta kekayaan Fir'aun dan para pembesar dihancurkan, kemudian hatinya dikunci rapat sehingga tidak bisa lagi mendengarkan fatwa. Akhirnya doa Nabi Musa dikabulkan. Nabi Musa diperintah oleh Allah membawa anak buahnya kabur dari Mesir, pindah ke Palestina. Pada waktu itu anak buahnya, Pak, oleh para ulama tafsir macam-macam. Ada yang mengatakan 600.000, ada yang mengatakan 1 juta, yang paling banyak 1.600.000. Padahal Bani Israel yang masuk pertama kali di Mesir, Pak, gara-gara Nabi Yusuf menjadi menteri urusan pangan. Akhirnya bapak ibunya, dulur-dulurnya, IP-nya yang hidup di Palestina disuruh pindah ke Mesir. Pada waktu itu hanya berjumlah 40. Ketika Nabi Yusuf masih berkuasa, Bani Israel hidup di Mesir terhormat, terhormat sampai beberapa periode setelah kalah berpolitik, sehingga yang menjadi raja bukan lagi orang Palestina, keluarga Nabi Yusuf. Akhirnya yang jadi raja adalah pribumi, maka orang Bani Israel tertindas, bahkan dijadikan budak. Makanya Nabi Musa hidup pada waktu itu mengetahui anak-anak buahnya menjadi budak-budak Fir'aun
yang laki-laki banyak disembelih, yang perempuan dibiarkan hidup. Makanya waktu itu Nabi Musa disuruh Allah keluar dari Mesir pindah ke Palestina. Namun untuk menuju ke Palestina harus menyeberang Lautan Merah, Lautan Golzir. Dengan kemukjizat yang Allah berikan, laut yang seperti itu dalamnya bisa terbelah menjadi dua, kataudil azim, masing-masing seperti bukit yang sangat tinggi, sangat besar. Kemudian kok Fir'aun mengejar tanpa perhitungan, tanpa membayangkan resiko. Padahal namanya jiwa prajurit jiwa tentara Pak, selalu memikirkan resiko terjelek itu jiwa tentara itu. Ternyata dia tidak, mengejar saja karena emosi. Setelah Nabi Musa dan anak buahnya berada di seberang yang lain, Fir'aun dan bala tentara masih ada di tengah-tengah laut. Akhirnya Allah mentautkan kembali dua belah laut tadi, sehingga tenggelamlah Fir'aun, tenggelamlah para tentara elitnya. Ini yang jenengan renungkan, hatta idza adrakahul gharaq qala amantu. Bayangkan setelah Fir'aun tenggelam, lah kok betul Fir'aun baru menyatakan diri beriman, Pak. Amantu, saya beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh orang-orang Bani Israel, yaitu Nabi Musa dan anak-anak buahnya. Wa ana minal muslimin, dan saya dari golongan orang-orang Islam. Bayangkan, mau mati Fir'aun menyatakan diri beriman kepada Allah, Tuhannya orang Bani Israel, dan menyatakan diri menjadi orang Islam. Kira-kira iman dia diterima oleh Allah apa tidak? Kira-kira Islam dia diterima oleh Allah apa tidak? Ayat lanjutannya mengatakan al-ana, apakah baru sekarang kamu menyatakan diri beriman? Waqad asaita qablu, padahal sebelum ini kamu durhaka kepada Allah, kamu durhaka kepada Musa, dan tidak ada manusia yang lebih durhaka melebihi kamu. Karena kamu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Berarti super get God get, Tuhan yang paling tinggi. Bayangkan Pak, tidak ada orang-orang yang mengaku seperti itu, hanya Fir'aun. Makanya Nabi Muhammad berkomentar, innallah yaqbalu taubata abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah itu selalu siap menerima taubat hambanya selama belum keloro-keloro. Kalau roh dicabut Pak, baru lewat 2 kaki masih bisa Pak beriman. Kalau rohnya sudah sampai ke perut masih bisa beriman. Kalau rohnya itu masih sampai dada Pak, bawah kaki sudah mati, pantat sudah mati, perut masih sudah mati, dada masih hidup, masih bisa itu Pak, masih bisa beriman. Namun kalau sudah sampai hulkum, balaghatil hulkum, bila roh sudah sampai di kerongkongan sini, maka menyatakan iman lam yuqbal, tidak bisa diterima seperti Fir'aun. Walaupun dia sudah menyatakan aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa,
dan aku menjadi orang Islam, maka tidak dihiraukan sama sekali, sehingga Fir'aun tetap mati dalam keadaan kafir. Lah setelah Nabi Muhammad memberi penjelasan kalau Abu Bakar hatinya lembut selembut Nabi Ibrahim, selembut Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Umar, kamu keras seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Musa. Lalu Nabi baru memilih apa yang akan dijadikan keputusan. Karena namanya musyawarah, Pak, biayanya besar, Pak, ya. Amplopnya para peserta itu, setiap peserta berapa amplopnya, kemudian menyediakan hotel bintang 5, snacknya, biayanya besar, mosok ndak ada hasilnya begitu kan. Makanya Nabi Muhammad membuat pilihan milih Umar atau milih Abu Bakar, atau tidak dipilih kedua-duanya karena punya pilihan sendiri. Ternyata yang dipilih oleh Nabi Muhammad adalah pendapat Abu Bakar, sehingga 70 tawanan perang itu dibebaskan dengan menebus diri. Likuli asirin, Pak, arba'una uqiyatan. Nabi Muhammad menetapkan tiap-tiap satu tawanan bisa bebas dari tawanan, tidak menjadi budak, asalkan mau menebus dirinya dengan 40 uqiyah. Uqiyah itu satu uqiyah sama dengan 28 gram. Kalau 40 uqiyah berarti 1120 gram. Kalau antam per gram kemarin berapa? 1.022.000. Dan sekarang anggap saja per 1 gram 1 juta. Berarti masing-masing tawanan harus menebus diri 1.120.000.000. Kecil, Pak, ya? Kecil, Pak. Coba tanyakan kepada pembunuh bayaran, Pak. Ada yang dibayari 2M, betul ya? Ada yang dibayari 5M. Yang penting habisi dia. Kalau tertangkap jangan ngaku siapa yang menyuruh, begitu kan? Maka mereka bisa bebas dari tawanan, tidak lagi menjadi budak kalau menebus diri 1.120.000.000. Dan anehnya, Pak, Nabi Muhammad mengatakan khusus untuk pamanku yang bernama Abbas harus menebus diri 100 uqiyah. Di samping menebus diri 100 uqiyah, saya wajibkan untuk menanggung 2 keponakannya. Aqil bin Abi Thalib harus ditanggung 40 uqiyah. Kemudian Novel anaknya Haris, dulurnya Abbas, wajib ditanggung 40 uqiyah. Kemudian harus ditanggung pula teman akrabnya bernama Utbah. Kayak Abbas punya teman akrab namanya Utbah, dia fakir miskin, maka itu pun harus ditanggung oleh Abbas. Abbas senyum-senyum, Pak. Kemudian ngomong, mat potonganmu. Aku kan pamanmu, mestinya gratis lah gitu. Dengan senyum pula Nabi Muhammad ngomong, man, wong paman kok memerangi ponakane dhewe. Begitu, Pak. Kemudian Abbas ngomong, Mat, mana mungkin aku punya duit sekian banyaknya. Saya hitung, Pak, kalau dia harus 100 uqiyah, kemudian menanggung 3 orang, masing-masing 40 uqiyah, berarti total, Pak, itu ketemu 8.400.000.000. Ketika Abbas ngomong, mana mungkin aku punya uang sekian banyaknya,
Lah kok Nabi ngomong, "Man, ketika malam hari jenengan mau berangkat perang." Jenengan kan ngomong sama Pak Bule ya, Ummu Fadl, istri jenengan. "Dek, emas 1 kotak ini yuk ditanam di tanah. Kemudian sewaktu-waktu kan saya kena musibah di waktu peperangan, ini digunakan untuk menebus diri." Masya Allah Pak, Abbas tenger terkejut karena apa? Di rumah hanya ada 2 orang. Kemudian gelap gulita, ditanam di pekarangannya sendiri. Kemudian alat penyadap belum ada loh Pak. Ya sekarang banyak Pak ya, alat penyadap yang terbuat dari kancing ini Pak ya. Ini dipakai di baju sehingga orang tidak mengira itu kalau alat penyadap, tapi tersadap semuanya. Zaman Nabi belum ada. Namun Nabi Muhammad kok tahu gitu. Itulah yang membuat Abbas semakin percaya kalau keponakannya betul-betul Nabi, bukan Nabi abal-abal, bukan Nabi bohong-bohongan. Beda dengan acara sinetron di Indonesia apa ya? Bohong-bohongan, kawin bohong-bohongan, tukaran bohong-bohongan. Pokoknya jenengan kalau suka sinetron berarti suka dibohongi. Mending ngaji ya. Mending ngaji resmi, ada pahala. Lah karena Abbas kecoklok seperti itu Pak, tidak bisa ngomong Pak. Sudah langsung menyuruh keluarganya membongkar emas itu, kemudian diserahkan sebagai barang tebusan. Kemudian pada waktu itu Pak, setelah orang-orang menebus, Nabi Muhammad melihat uang-uang tebusan Pak. Langsung Nabi Muhammad terkejut. Karena apa? Wajada fiha kilada. Nabi Muhammad menjumpai dalam tumpukan-tumpukan uang tebusan itu kalung Pak. Lah kok milik Nyai Khadijah. Fafadhat ainahu. Langsung Nabi Muhammad mencucurkan air mata. Ternyata kalung milik Nyai Khadijah itu dihadiahkan kepada Zainab, anak putri Nabi Muhammad Zainab. Zainab dikawin oleh Abul As yang kafir. Karena waktu itu belum ada syariat larangan. Abul As ikut perang Badar, memerangi morotuonya. Dan ternyata tertahan. Maka Nabi Muhammad langsung Pak mengumpulkan sahabat-sahabat. Kemudian dia usul, bagaimana kalau kalung emas ini dikembalikan kepada pemiliknya, apakah panjenengan ridho? Kemudian mantuku Abul As, bagaimana umpama dibebaskan saja, apakah kalian ridho? Ternyata semua sahabat ridho, rodina. Bayangkan Pak ya, ini merupakan Nabi Muhammad contoh orang ahli organisasi Pak. Ketika mau memutuskan masalah, diputuskan bersama-sama Pak ya. Sekarang mau membatalkan 1 poin, 2 poin dari hasil musyawarah, tidak boleh Pak. Sebagai orang anggota organisasi menghilangkan poin-poin sepihak. Karena dulu diputuskan bersama, akhirnya untuk membatalkan 1 poin, 2 poin, mereka anggota rapat diundang kembali. Kemudian Nabi mengatakan, araditum, apakah kalian ridho kalau emas ini ku kembalikan kepada pemiliknya, kemudian Abul As kita bebaskan saja. Semua anggota rapat Pak setuju. Akhirnya Abul As dilepas pulang. Kemudian emas kalung dari Nyai Khadijah yang dihadiahkan kepada Zainab itu juga dikembalikan. Dan gara-gara itu Pak, setelah sampai di Mekah, Abul As masuk Islam. Zainab mengapa tidak ikut hijrah? Karena dia ya Islam, hanya karena suaminya tidak Islam dilarang ikut hijrah. Akhirnya setelah masuk Islam, langsung Zainab dan suaminya kabur dari Mekah pergi ke Madinah,
kumpul lagi dengan Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Pak, setelah selesai banyak orang-orang menebus, lah kok masih ada 10 tawanan Pak yang tetap tinggal di situ dalam penjara. Karena apa? Keluarganya mafisai, tidak punya apa-apa. Berarti tidak bisa menebus Pak. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong, kamu punya keahlian apa? Oh, saya punya Pak Bin, keahlian tulis, menulis dan membaca. Semuanya punya Pak. Akhirnya dah, kamu kubebaskan. Asalkan kamu mau mengajarkan anak-anak kecil kami tulis, menulis bahasa Yahudi. Mereka senang Pak. Sehingga Nabi Muhammad mengumpulkan remaja-remaji, remaja kecil ya, kumpul di masjid, kumpul di halaman masjid, per satu tawanan 10 anak, berarti Nabi mengumpulkan 100 anak kecil, diajari ABC, diajari bu mateni buku, diajari Pak, sehingga semuanya bisa menulis, semuanya bisa baca tulis, dan semuanya bisa bahasa Yahudi Pak, cak cik cuk tak bisa. Akhirnya apa? 10 tawanan itu dibebaskan sebagai janji Nabi Muhammad. Ternyata 10 tawanan ngomong, Bi, saya sudah kerasan hidup kumpul bersama orang Islam. Di dunia manapun belum ada Bi, tawanan perang diperlakukan seterhormat ini. Biasanya tawanan perang itu dibergol, dipukuli tiap hari, diludai, diidak-idak begitu. Lah sekarang kami ditawan oleh orang Islam, lah kok malah menjadi ustadzah. Akhirnya apa? Lapien. Tapi saya tidak pulang, saya masuk Islam saja. Akhirnya apa? Malah senang. Mereka masuk Islam dan mereka tetap menjadi guru untuk tulis menulis. Inilah peradaban yang dibangun oleh Nabi. Sehingga generasi muda jangan sampai buta terhadap bahasa asing, buta terhadap bahasa internasional. Bahasa apa bedanya Pak? Kalau bahasa asing itu ya bahasa Thailand asing untuk kita, bahasa Brunei asing untuk kita. Kalau internasional bahasa Inggris, bahasa Arab itu internasional Pak. Semua orang memakai namanya internasional. Kalau bahasa itu satu negara itu namanya bahasa asing. Indonesia, bahasa Indonesia asing buat negara Filipina, buat negara yang lain. Lah setelah Nabi Muhammad selesai membagi-bagi itu Pak, lah kok Nabi Muhammad dan Abu Bakar menghilang. Sehingga Umar cari-cari enggak ada. Lah kok dilalah kedua-duanya sedang duduk berdua di bawah pohon dalam keadaan menangis. Langsung Umar mengatakan, abkaka, apa yang membuat engkau menangis? Ya Aba Bakrin abkaka, wahai Bakar, apa yang menyebabkan Anda menangis? Tolong tunjukkan kepadaku agar aku pun bisa menangis. Kalau aku tidak bisa menangis, akan aku paksakan agar bisa menangis bareng-bareng. Barulah Nabi Muhammad angkat suara. Wahai Umar, gara-gara saya mengikuti pendapat Abu Bakar, saya hampir saja kedatangan siksaan Allah. Siksaan Allah sudah dekat. Seperti ini sama ini aja. Itu gara-gara mengikuti pendapat Abu Bakar. Dalam masalah ini yang betul pendapat kamu. Dan gara-gara apa? Masalah ini Allah menurunkan ayat surat Al-Anfal itu tadi, surat Al-Anfal. Iya, ayat itu ayat 67, 68, 69. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra.
Tidak pantas buat seorang nabi baru perang pertama kali mempunyai tawanan, tahu-tahu tawanannya dilepaskan. Kok gaya sekali. Padahal dia belum mampu melumpuhkan kekuatan-kekuatan musuh di bumi ini. Ya, kalau sudah kuat, sudah gagah perkasa, musuh lemah, bisalah untuk dibebaskan. Lah kalau masih baru percobaan, kemudian kok sudah dilepaskan, itu namanya apa? Itu. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan Nabi dan Abu Bakar menangis, Pak, Jibril membisiki, gara-gara kamu fima akhadtum, gara-gara kamu mengambil tebusan, maka kamu akan mengganti tebusan itu. Kamu akan mengganti tebusan itu. Nabi paham. Oh, berarti kapan saja kami berperang akan mengalami seperti ini. Ya, betul, Pak. Peristiwa perang Badar tahun kedua, ternyata orang kafir tidak terima, Pak, nantang perang pada tahun ketiga, sehingga terjadilah perang Uhud, Pak. Tentara kafir 3.000, tentara Islam 700. Kemudian ketika Nabi Muhammad mau berhadapan dengan tentara kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Nabi Muhammad menyiapkan tempat maqaid lil qital, Pak, pos-pos untuk peperangan. Nabi ngomong, wahai 50 tentara ahli panah, kamu harus menempati Bukit Uhud. Yang panjenengan sering sambang, Pak, ya, Bukit Uhud. Panjangnya berapa kilo, Pak? 7 kilo, lebarnya 5 kilo. Kalau panjenengan takziah mengikuti sholat mayit, tok, Pak, jenengan dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Nah, berarti tidak bisa ditimbang, Pak, ya, saking besarnya. Kalau panjenengan ikut mengantarkan penguburan, berarti jenengan dapat pahala 2 Bukit Uhud. Berarti panjangnya 7 kilo, lebarnya 5 kilo, ketinggiannya seperti itu. Itulah pahala panjenengan ketika, Pak, menghadiri sholat jenazah dan pemakaman. Nah, itu silahkan jenengan rajinlah seperti rajinnya penduduk Mekah, penduduk Madinah, tiap selesai sholat, shollu ala mautakum rahimakumullah, lalu berdiri semuanya mensolati jenazah. Berarti orang sana pahalanya luar biasa. Saya khawatir, Pak, surganya habis dikapling oleh mereka, jenengan tidak kebagian. Makanya fastabiqul khairat. Lah kata Nabi, menang kalah kamu tidak boleh turun sebelum ada aba-aba dari saya. Oke, gitu. Akhirnya tentara kafir 3.000 datang, terjadilah gempuran, Pak, luar biasa. Waktu itu serangan pertama orang kafir kalah, Pak, sehingga banyak yang terbunuh, banyak yang melarikan diri, harta bawaan mereka tertinggal. Akhirnya sebagian dari orang Islam mengejar mereka, sebagian yang lain mengambil barang-barang, harta-harta yang mereka tinggalkan. Pada waktu itulah tentara ahli panah, Pak, tergoda. Kata mereka, yuk kita turun, kita sudah menang. Kata bosnya, jangan. Nabi pesen kalah menang tidak boleh turun sebelum ada perintah dari Nabi. Ternyata mereka, enggak, kita sudah menang. Akhirnya turun, Pak, ikut menguti harta kekayaan. Lah setelah mereka turun, Khalid bin Walid sebagai kepala regu, Pak, tahu Uhud kosong. Akhirnya Khalid balik dengan pasukannya langsung menduduki Gunung Uhud. Setelah menduduki Gunung Uhud, Khalid melakukan serangan balik. Masya Allah, Nabi kena panah, Nabi kena lemparan batu sampai jatuh jelosor. Dan pada waktu itu masih dihujani panah. Untung, Pak, para sahabat sigap
Sehingga setiap ada panah meluncur sahabat yang menghadang, kena dirinya dia mati sampai sahabat yang mati di kanan kiri kaki Nabi Pak, sebanyak 7. Untung ada 2 orang yang hebat Pak. Siapa itu? Setelah Nabi Muhammad terkapar, Abu Dujana tidur di atas badan Nabi, kemudian Ali tidur di samping badan Nabi, sehingga orang kafir menghujani panah Pak, kena Ali, kena Abu Dujana, kena Ali, kena Abu Dujana, sehingga di punggung Ali, di pantat Ali panah tertancap itu Pak 70 Pak. Kemudian Abu Dujana lebih banyak lagi. Begitu itu habisnya ngomong, Bi tenang saja Bi, saya sudah biasa kok cantuk seperti ini Pak. Dianggap cantuk Pak, bekam Pak, mengeluarkan darah, bayangkan itu. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, Li, panggil tentara-tentara Badar yang melarikan diri. Langsung dengan suara keras orang Islam yang lari kembali lagi. Setelah kembali lagi, Nabi mengadakan serangan balik. Akhirnya Khalid mundur, karena waktu itu Khalid masih muda Pak, masih kafir ya. Kemudian setelah mundur langsung melarikan diri. Sehingga perang Uhud itu serangan pertama menang orang Islam, serangan kedua orang Islam kalah, sampai yang gugur sebanyak 70. Padahal kan Pak ya, orang kafir gugur 70 di waktu perang Badar, di waktu perang Uhud kembali ditebus oleh orang kafir, sehingga orang Islam yang terbunuh sebanyak 70 kali. Kemudian yang mengenaskan siapa? Hamzah. Dia itu kena tombak, lalu wafat, dadanya malah dibelah, kemudian jantungnya dipotong, diletakkan di atas talang. Kemudian dihadiahkan kepada Hindun, istri Panglima Abu Sufyan. Setelah dihadiahi jantung Pak, yang masih darahnya segar, langsung dikerowokoti Pak oleh Hindun. Karena dendamnya kepada Nabi Muhammad luar biasa, karena di waktu perang Badar bapaknya Hindun mati, dulurnya mati, anak lanangnya mati di waktu itu, sehingga dendam memberi aba-aba kepada Waksi budakku, kalau di waktu perang ini kamu bisa membunuh Muhammad atau Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali atau Hamzah, kamu kumerdekakan. Begitu loh Pak. Akhirnya Waksi ikut perang. Di waktu perang dia tidak ngapa-ngapain, hanya ngincer salah satu orang yang disebut namanya. Dilalah lihat Hamzah dengan keahlian dia melemparkan tombak Pak, langsung dari jauh tombak dilemparkan kena dada Hamzah, jatuh mati sampai dibedah dadanya. Makanya setelah Waksi masuk selesai dimerdekakan Pak, Waksi kabur dari Mekah menuju ke Madinah, menghadap Nabi, menyatakan diri masuk Islam. Masuk Islam. Kata Nabi, Islammu ku terima, namun usahakan jangan sampai mataku melihat kamu. Karena setiap mataku melihat kamu, aku ingat pamanku yang kamu bunuh, yang kamu bedah dadanya, yang kamu potong jantungnya, lalu dikunyah-kunyah oleh Hindu. Maka tolong mataku jangan melihat kamu. Oke Bi. Akhirnya setelah Islamnya diterima, Waksi langsung kabur Pak di Kalimantan Pak. Sehingga tidak pernah ketemu Nabi, sehingga Nabi tidak ingat peristiwa-peristiwa itu. Namun setelah Nabi Muhammad wafat, Waksi kembali ke Madinah mendukung Abu Bakar, terjadi perang Yamamah, memerangi orang murtad yang dipimpin oleh Musailamatul Kadzab. Terjadilah perang dahsyat yang mati ratusan Pak. Yang hafal Quran saja yang ikut mati 70. Kemudian apa? Kemudian Waksi, ya begitu Pak caranya. Dia ahli catur Pak. Tahu catur Pak ya? Catur itu
selama rajanya masih hidup, perang tetap berlangsung ya. Nah, makanya dia menggunakan ilmu catur. Dia tidak ngapa-ngapain, lihat Musailamatul Kadzdzab saja. Begitu tahu Musailamatul Kadzdzab bersembunyi di balik tabir dari tembok, dari jauh dilempar. Wah, plak, langsung masuk, mancep, tembus itu pagar, Pak. Saking kuatnya. Lalu mati dengan berdiri. Setelah tombak ditarik, darahnya berwol, kemudian mati. Waksi mengatakan, "Hei tombak, kamu pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Hamzah. Sekarang kamu berhasil membunuh orang yang paling dimurkai oleh Allah, yaitu Musailamatul Kadzdzab. Berarti draw, one to one, satu lawan satu." Kan begitu, senang. Nah, itulah hebatnya Waksi. Kemudian setelah itu, Pak, Nabi Muhammad setelah tahu bahwa pilihannya itu keliru dalam pandangan Allah, namun ini hasil ijtihad. Tahu siapa ya? Ijtihad itu bila benar pahalanya 2, bila salah tetap dapat 1 pahala. Maka keputusan rapat diteruskan. Makanya ayat yang ketiga, Pak, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Silahkan makanlah harta hasil perang, baik itu rampasan perang maupun tebusan-tebusan perang, halalan thayyiba. Padahal zaman nabi-nabi dulu rampasan perang itu haram, Pak, untuk dimakan. Sehingga Nabi Muhammad pernah bercerita, zaman dulu ada seorang nabi berperang, memperoleh kemenangan. Kemudian harta rampasannya banyak dikumpulkan di tengah lapang. Api datang, tidak jadi makan. Api datang lagi, tidak makan, Pak. Akhirnya Nabi tadi ngomong, oh berarti ada yang khianat itu. Akhirnya danton-dantonnya dikumpulkan Jasalman. Plek lepas, plek lepas, plek kantil, Pak. Oh berarti anak buahmu ada yang khianat itu. Akhirnya anak buahnya, Pak, dikumpulkan satu persatu dijak salaman oleh Nabi. Plek lepas, plek lepas, plek kantil. Oh berarti kamu yang khianat. Coba bawa ke sini. Langsung dia lari, Pak. Tidak lama kembali. Lah kok membawa apa, Pak? Membawa emas sebesar kepala sapi, Pak. Bayangkan. Akhirnya apa? Diletakkan, ditumpukan harta rampasan perang itu. Barulah api datang lagi, kemudian memakan bul habis. Inilah yang ditiru pemerintah kita, Pak. Kalau ada barang-barang selundupan, Pak, kemudian diobong supaya tidak merugikan para pengusaha dalam negeri. Lah, berarti apa? Zaman syariat nabi-nabi dulu rampasan perang hukumnya haram untuk dimakan. Khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya halalan thayyiba. Maka apa mengatakan fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqwa. Tapi tetap bertakwalah kepada Allah. Jangan berlebih-lebihan di dalam makan, Pak, ya, walaupun halal. Kenapa? Nanti fayahilla alaikum ghadabi, Allah marah. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Kalau Allah marah, jenengan akan jatuh sakit, kena samurat, kena ginjal, kena kolesterol. Kenapa? Berlebih-lebihan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.